Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur, Ki Haji Muhammad Isbat bin Abdul Qadir LC, Ki Haji Ahmad Mahfud bin Abdul Qadir, dan tak lupa pula Ki Haji Muhammad Ismail bin Abdul Qadir alladzi saminahum wa ta'nahum, dan tak lupa pula yang kami hormati Dewan Ma'hadiyah, Dewan Madrasiyah Kiai Samiuddin, dan juga Ustadz Sirajuddin Abbas MPDI, dan yang kami hormati segenap panitia musbah yang menyelenggarakan pada kesempatan kali ini, dan juga yang kami hormati pemateri kita yaitu Ustadz Muhammad Syahid, dan tak lupa pula yang kami hormati para segenap anggota musbah atau yang disebut dengan santri baru tahun 2022 sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami memulai acara pada kesempatan kali ini, sebelumnya kami akan bertanya, coba apa materi pada kesempatan kali ini? Ayo. Materinya itu apa? Tentang yang sekarang, yang barusan tentang MDW, yang sekarang tentang kepesantrenan, ya. Tentang kepesantrenan. Gimana? Masih semangat? Semangat? Siap mengikuti? Siap. Coba ketika saya bilang siapa kita, jawabnya sampean Al-Birawi. Siap? Siap. Dengan mengangkat tangan kanan seperti ini. Siap? Ayo. 1, 2, 3. Siapa kita? Al-Birawi. Siapa kita? Siapa kita? Oh, oke. Masih semangat ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang kepesantrenan yang akan dibawakan langsung oleh pemateri kita yaitu Ustadz Muhammad Syahid. Namun sebelumnya kami akan membacakan identitas atau kurikulum vitae beliau. Beliau dari Karanganyar. Beda segi di Karanganyar, Oke. Tetala Sampang 13/08/1999. Beliau mempunyai hobi membaca, yakni membaca, dan juga jenjang pendidikan ISDN Karanganyar 2, MTS di Mambaul Ulum Bira Timur, MA di Mambaul Ulum Bira Timur, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa melanjutkan terhadap sekolah tinggi agama Islam Al-Khairat Pamekasan. Alhamdulillah sekarang sudah sidang skripsi, tinggal wisudanya. Doakan bersama semoga bisa sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengalaman organisasi mulai dari 1 MTS sampai kelas 2 MA, yaitu menjadi anggota OSIS Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur, dan menjadi bendahara pesantren mulai dari 2018 hingga sekarang, dan juga menjadi wakil kepala MDW pada tahun 2020 sampai sekarang, yakni 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih menyingkat waktu, kami akan pasrahkan kepada pemateri kita untuk menyampaikan tentang pemahaman pemateri kita pada kepesantrenan, karena beliau selaku senior kita, justru beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan pesantren, apa yang dimaksud dengan santri, dan juga mengapa orang tua kita memondokkan terhadap pesantren yang ada di sini. Apakah mereka karena tidak suka terhadap kita, ataukah karena benci terhadap kita, ataukah sebaliknya karena beliau sayang terhadap kita. Mari kita simak bersama, dan kami persilahkan kepada Al-Ustadz Syahid untuk memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat serta salam kita aturkan kepada sang pembawa konseptor dunia, sang pembawa pembaharuan, pembawa dari alam kegelapan menuju terang yang menderang, yakni dengan ajaran Islam dan iman. Siapa kita? Tentunya kita kenal terhadap sosok beliau, tentunya kita mengetahui asma-asma beliau, yaitu Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami di sini, saya maksudnya ditunjuk sebagai pengganti dari Ustadz Nurholis Majid dan juga Ustadz Irfan Maulana. Semoga beliau disehatkan oleh Allah dan diberi nikmat yang sempurna dan diberi kesehatan wal afiat. Langsung saos entoh abdina cuma agen teh. Jadi pengganti itu tidak sempurna sama yang digantikan. Tak padah istilahnya. Yang cuma senior dari sekanjaan. Di antara gue lebih senior yang Ustaz Siful senior dari gula. Di nyon Bangapora ke jana. Thank you. Untuk berbicara pesantren itu banyak pendapat para ulama, di antaranya bedilung kitab pernah ya sih itu saya betul sekarang Muhammad Fatullah Bengkalan napas mana betul ajian pernah ajian saya kasih jelas lagi orang untuk itu orang mangkat ke tempat yakni terro oliyah ilmu barokah ben abeli boleh karo mana. Jadi gulu sampeyan kamu untuk mangkat di Combon Bang Sebeng bahasa Madura. Gulu sampeyan ngomong berangkat hijrah ke tempat sekali mah tempat bila eka oliyah ilmu agama ilmu syariat ben laku gulu sampeyan kah bekal abeli boleh dekat tempat masing-masing. Ini kan definisi kepesantrenan. Jadi gulu sampai ngalak ilmu dekat tempat sekali di tempat gila abeli boleh dekat tempat sasar. Selanjutnya berbicara Pondok Pesantren Membilung Bira Timur itu sudah berdiri perkiraan kurang lebih dari 40 tahun apa 39 tahun. Sudah melewati itu. Namun yang mendirikan pondok pesantren kita sudah berduka cita sedalam-dalamnya. Itu sepertama yang guru bisa mengenai tinggal guru gaula si asmaipun Raden Ki Haji Abdul Qadir bin Ki Haji Mahfud itu pengasuh perdana tunjukkan saya pengasuh si perdana di kantor Nyi Haji Imaratun Salihah juga di baring entoh dulu sampeyan kasih sangat luka dalam itingkel guru tapi semoga putra-putra beliau nikah bisa bing-bing dek kalau bisa sampeyan situ. Amin. Di pesantren entoh le-ale sedejana. Odi entoh penuh dengan undang-undang. Ada yang khusus, ada yang umum. Umum di antaranya boleh sampeyan kita oleh menyelewengkan dari agama Islam, syariat Islam. Lha ini kasih umum. Si kan depak masuk boleh ke situ tempat boleh si nyamai pon pesantren. Lha pesantren kan toh beda undang-undang boleh. Ketika depak pesantren itu tidak beda undang-undang, boleh sampai ke situ dengan aturan. Coba nak kiai kan enggak sambutan jam 3 jagain jam 4 nikah wajib gede masjid. Jadi
Guru sampean nikah sudah ada proses untuk menjadi orang baik. Jika pada situ ngedebu napa hadis wallahu alam itu idza aradallahu syai'an hayya asbabahu. Idza aradallahu syai'an aradallahu idza aradallahu syai'an hayya asbabahu. Jadi ketika Allah nikah sudah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah nikah sudah menyiapkan tanda-tandanya hal tersebut. Iki contohnya, belum bisa menikah. Gue laku bude pesantren, makin ki bude pesantren. Gue laku gue bisa menikah bekal paleman ada kecampur bang sebeng, maka makin disiapakin apa? Siapaki ajar ilmu fikih, ajar ilmu faraid, ajar ilmu hadis, ajar ilmu Al-Qur'an. Banyak pelajaran-pelajaran si bude pesantren. Kira idza aradallahu syai'an hayya asbabahu. Ketimula Allah nikah kasokan dak kasitung situng maka Allah nikah bakalan nyiapakin ada tanda-tandanya. Itu pesantren kan to langsung ke bahasa untuk pesantren Vira Timur. Banyak undang-undang si wajib boleh kelakuan di sambian. Nikah sudah tertera semua tangki. Sudah tertera nikah pada halaman 2, yang halaman 2 nikah sudah ada undang-undang dan sampai halaman 4 itu ada undang-undang. Tapi gue bisa menikah dengan adanya undang-undang jangan diremehkan. Kebanyakan gue lebih impian nikah banyak ngaremnya ki undang-undang. Seengkeunah ketika peleman dek kecompo, anak apa minta pinter, anak apa minta alim karena ngenteng akidah ke undang-undang. Kononul mahid niki undang kononul mahid niki dilanggar dulu sambian. Contohnya sekini karena undang-undang sekini pelanggaran sekini niki ibu sampeyan rajain contohnya agan ajilan rampak kedua embung-embung. Lho ini kan undang-undang kan tahu le. Mas bulu sampeyan ki jalan rampak. Lho ini kan termasuk undang-undang sing perihal kene tapi rajain. Kenapa? Mun sampeyan melanggar undang-undang pesantren iki nak mudzubillah. Ente mantureng bulu bekal oleh ilmu sebelum kabeh mau. Pesantren kinto kana raja berokana torjukeun raja cobaeuna. Banyak cobaeuna. Pesantren. Lho, nak kana muduk ento ibaratkan 3 hal. Nikah pernah disampaikan oleh pengasuh orang muduk nikah ibaratkan 3 hal. Pesantren nikah ibaratkan satu kebun. Jadi satu kebun pesantren kamawi saya tidak menyebutkan pesantren itu diibaratkan satu kebun. Nah santrinya diibaratkan 3 hewan tersebut. Pertama olak mana bibedeh ya dalam situng kebun. Napa sih kalau olak ya dalam kebun tersebut? Napa arosak? Napa magenteng? Napa macuba marosak. Jadi sepertama nikah olah kan teribaratkan telok hal nikah. Sepertama olah. Jadi dek remah olah nikah debat antara kebun ya rosak. Lebih impossible kan bibit-bibit unggulan nikah, bibit-bibit unggulan yang mau meranjak tinggi, mau mempunyai cita-cita yang tinggi, tapi ya rosak. Bibit-bibit bunga-bunga sedang genteng kasah erosa abi olah ikakan daun nah ikakan daun sehingga nah buah-buahan atau bunga-bunga gila bisa mati. Pertama. Nomor 2 ini kaper. Remah kaper nikah entar situng kebun kan kaper nikah cuma aku ngaber masa pamir. Apa mir cak kaper nikah beng raja beng genteng bisa ngaber bisa macam. Lalu ini nomor 2. Lalu nomor 3 nikah nyaruan nikah ketika entar kebun entar nyaruan aku bayi situng tempat nyaruan nikah atau di tempat entar ke kebun lalu depak kebun nikah ngalak cari pati sebadi bunga ngalak nismanisah bani ipatin bunga kalah bani ikat kita mati tapi ikalak nismanisah ikalak nyaruan gula ike bayi matuh. Jadi telok hal nih kah? Loh, guli bisa menikah di dalam pesantren ngalah sih kamah, di dalam telok nih kah? Jadi sampean ajo makin ngalah
nyaruan. Dek napa ibaratnya nyaruan? Ibarat kulo sampean nyaruan. Jadi nyaruan nikah gula pimpian nikah mangkat di Combon depak pesantren kan nyari ilmu. Kan nyari ilmu barokah, nyari ilmu fikih, nyari ilmu hadis, nyari ilmu Al-Qur'an, nyari ilmu tafsir. Belum nikah. Deki tinggal banyak ilmu nah nyaruan tinggal banyak. Bila berde di lembut nah ngale sabe boleh. Sabe boleh. Sabe kakalap bahasan nah. Pada lu sampai ke Pleman ku laku ke campur nih kan ngebel ilmu. Mungkin naudzubillah udah pak kau santren kau tahu viola. Contoh nah ngala sarong dina kana. Nyala pakai sandal. Ngala sabun. Ngala kenampih. Itu kan mah. Sesuai enten dengan nikah. Mun ketika perwendenan pamer, bos yang ku anak ning soki pamer. Alampine genteng. Sandal emas umbaman pamer. Dan ini kapre pamer di kebun. Jadi orang untuk nikah ibaratkan tiga. Di sampean nikah milih. Sampean li ale setuju nikah milih sik ama boy. Ini sampean gule juga milih. Jadi sik amah gule sampean nikah. Jadi sampean saja jawab halugan nikah. Nikah itu pesantrenan. Jadi boleh ke undang-undang pesantren, banyak undang-undang pesantren nikah, tapi gue sampai nikah ingin tengaki. Dan gue pertama ingin tengaki arampak kajulan, kan. Nomor 2 si gempang gue sampai gempang alakoh nyelapak sandal. Ini kan undang-undang tahun le. Tidak boleh memakai pakaian orang lain tanpa izin. Boleh bisa main ketika tandi sandal, dua masjid. Amma. Oleh si gempang aki di antaranya nomor 5 nikah kewajiban santri wajib memakai bikini telasan nutupin aurat contohnya sumber banyak dibuka aurat lu ini kepelanggaran pasti dia nyarwan mau nikah pelanggaran perlu dulu sampai nikah perlu yang kaji boleh tinggi di pesantren ya kastete bini kalau kulo nikah ya ada bini kalau kunya nyampai ke sampian kulo pribadi juga nyampai hati le kastete ya pon orang lambe kasah on pon tuh econg aja jerum boleh neng ecok jerum tapi bukti aki boy banyak orang kita kanjan bisa bersingalan ini kenceng colongak dia ke din kanjana pun naudzubillah itu pondok nikah banyak bero kana raja mungkin naudzubillah balan juga raja beda boleh budak bener yang sepuh kasah dong ngakan pakendang tedung pak orang dalam artian pun apa pakenyang guli sampean nikah nyari ilmu. Dan kamu kenyang guli sampean nyari ilmu. Mulai yakin 100% si bude kantor nikah harapan ring sepuh nikah terus dadi anak nikah orang si terus dadi anak nikah si cerdas terus dadi anak nikah si hafal kitab terus anak nikah si hafal hadis lebih hafal Al-Qur'an pun bulan ikerem tulis sampean nikah pas kita ajar lho si edek karo nawa kenyangan pangakan jong ngakan bebanyak kenapa sih kakan ilmu cari mari aku sis prakom masuk arkom mari arkom masuk M2B masuk M2B nyari ilmu Mandarin mari Mandarin nyari ilmu bahasa Arab terus kaji nyari ilmu nikah sampai mati mun sampai abi ini yang sampean cerita ini kita ngudah tahun yang sandi bakal kula tahun ini kewajiban santren itu kudu sampean lakon nih nyering wajib di antaranya ibadahnya boy tak berjemaah salat selama waktu kong pagi ibadah kapi kan abid tanggi abid itu nikah lah si
kira gula sampeyan gampang nginting lagi. Santri wajib berjamaah lema waktu. Kalau saya sebut akin nih kebun. Santri boleh wajib ngaji Safinah Sulam Bidaya setelah salat duhur. Santri wajib tak oleh berde sompur ketika adzan. Mereka harus berde masjid. Wajib gula sampeyan nikah ketika adzan. Buat pelanggaran-pelanggaran selain, contohnya rokok, menikah. Mana biar kan toleh rokok nikah berdus keamanan Ustaz Siful. Nikah mana biar sudah rokok nikah kenapa kalah? Kenapa Ustaz Siful? Kalau kalah, sekalian rokok sekalian nikah biar rokok buatan seraja kurang lebih pada bernikah harus siapin. Pamer ya ada yang ben pamer sanksi ya ada yang gitu. Lebih tinggi sekereman. Jadi jorok norok kanca sih kadang ala ko pelanggaran. Santri baru nih kalau pondok nih ke santri baru gampang terikut, gampang terbawa arus, gampang norok kanca. Pola na sepak buah ala ko agen nikah, bulu sampai kan norok. Pola na sepak buah nikah ada aja, norok ada aja. Apa? Arah aja santri selama genderuah. Arah apa aja sih? Wak santri sabit mutu 10 tahun ki ala kagen ruah. Beli sampean mau kaca, kaca bulu, kaca sih bagus. Norok kaca sih bagus sih bade pontu nikah. Nikah semakin dulu sampean. Penta ilmu na. Apa kuncinya ben bisa semangat di pontu? Apa kuncinya ben ria bisa agen ria? Apa kuncinya ben ria bisa pintar macam kita. Apa kuncinya bener bisa bahasa Inggris? Tanya ke kancana kasih. Beni pas norok kanca setak gini. Benar. Jadi sampean nikah norok kanca. Sampean nikah bakal ki norok kanca. Kurang kun sebulan 2 bulan ki norok kanca. Ya celing, gulan iki celing sampean. Aku nak ubat sahirna lo apa kana? Agen bae toro. Jadi mun beda kelakuan dari senior guru sampean kelakuan si tak kena cek toro. Mun beda kelakuan si lebur, si biasa yang sepone ke bunga, bila lebih yang sepone ke bunga sampai nangis, ini kelakuanin dulu sambian. Lakonin. Ewan si gele, 100% sambian nikah. Dia kebi kader terbaik biar yang sepona. Sambian mampu mengikolek teman-teman. Napa sampeyan khianat kering sepuh? Napa khianat ka kanca? Jadi pikir ketika muduk nih, pikir dulu sampeyan, pikir. Napa mabung aring tua? Napa kerogun intera rono ge PC? Ben nikah aja mabung aring tua. Jadi saya tak pernah atau saru kabur nangis mulu loh. Tak pernah. Assalamualaikum. Koma ini. Nikah kan? Banyak agen nikah. Sedangkan sampeyan nikah aja. Wep Roma bunga aring tua, Roma bunga aring tua laki, aring tua bini. Secara khusus, umum mabunga tetangga boleh. Tengok, muduk dimar kana, muduk biru. Akhlaknya bagus. Ngajinya bagus. Lebur siling hati kana. Mak karo orang gue lebih seneng mau najilingan anak ajar alim pinter cerdas lebur. Jadi pesantren ini kak banyak kita bisa jelas di pesantren banyak jelas di pesantrenan nih kak. Jadi mon abas kedelum mau pesantren gue tahun nih jadi gue nikah. Bagi pengalaman si kani mah gula 10 tahun beri kantor pengalaman gula sagan nikah pengalaman gula yang telok hal gula si tadi gula sampai nikah terus si kamah terus dia olah terus dia kaper apa terus dia ngaruan mele tadi mele le makin diantara nah nyaruan nikah akan gula sampai nikah norok musbah. Masa orientasi santri
baru. Norak gini kan apa? Ilmu mereka beda ilmu, saya keling. Bulu sampai kayak compo tak pernah norok musbah. Oh, debak pesantren biru bener musbah karena kan di pengalaman. Kan ilmu agen nih. Beda ilmu. Oh, karena saya pun biru beda musbah, beda Imam Hasan, beda Syekh Abdullah, beda Syekh Abdurrahman, beda Imam Muhajir. Oh, kok kan bukan muntu kabira tahu asmana para ulama. Seterakhir dari ulah di pesantren nikah inti cari di pesantren boleh sampai nikah jauhin larang pesantren jauhin pas kewajiban pesantren kalakonin. Yang pertama, nomor 2 akhlakah murid dek guru nih kejaga. Makin akhir zaman nih kasih terakhir dari ulah akhlakah murid dek guru nih kejaga. Mau lagu lu sampai nikah bakal aja gede ke ala guru dek ke murid, insyaallah nikah bakal oleh ilmu barokah. Jadi jaga ala guru sampai nikah dek ke guru. Saya guru udah pengasuh setelah pas guru tugas, pas simulang sampean ajian nikah, dek aji Quran bikin sama aja mah. Pas terakhir yang guru ngaji tawalang kesampian ibu comboon, yang ya. Karena nikah jadi wasilah laku ketika belema. Itu loh, hal nikah seperti sampai akhirnya sih penting. Tulis sampai yang perlu jaga, perlu ngasteti benteng ate, tinggi. Yang bangga warah, nabi banyak akati kesalahan dari kaulah. Tolong paling aki ben paling mutaki. Menabi bener-bener nikah murni dari ketolong Gusti Allah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ikuti bersama yaitu tentang tema kepesantrenan yang disampaikan oleh pemateri kita. Coba sebelumnya siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Al-Birawi. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada pemaparan-pemateri yang tadi yaitu kami simpulkan bahwasanya esensi dari mondok itu yang pertama yang disampaikan pemateri tadi yaitu berangkat untuk berproses menuntut ilmu lalu pulang untuk mengamalkannya, yaitu esensi dari mondok. Jadi sampean itu berangkat ke pesantren untuk mencari ilmu, kemudian pulang untuk mengamalkannya. Dan juga beliau sudah menyebutkan tadi santri itu bagaikan 3 hewan yang ada di kebun. Jadi yang pertama yaitu pesantren itu bagaikan kebun dan santri itu bagaikan 3 hewan yang ada di kebun. Yang pertama itu ulat, yakni yang merusak di kebun, dan juga yang kedua yaitu kupu-kupu yang hanya pamer-pamer di kebun, memamerkan keindahannya. Dan yang ketiga yaitu lebah yang mencari saripati untuk diproses untuk dijadikan sebuah kemanfaatan khususnya bagi makhluk yang ada di bumi. Jadi kita bisa memilihnya apakah sampean semua ingin menjadi yang pertama seperti ulat ataukah menjadi seperti kupu-kupu, silahkan sampean pilih. Dan juga jangan lupa kalau sampean menjadi seekor lebah seperti yang dicontohkan pemateri tadi, maka karakter Anda ubah dari sekarang. Bagaimana karakter lebah? Ya ini mencari ilmu, tetap menuntut ilmu dan mentaati peraturan yang ada di pesantren, dan juga ketika pulang mengamalkannya, yaitu membantu orang tua, membantu masyarakat sekitar, seperti itu. Sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, kami akan membuka 3 penanya yang ingin bertanya. Mohon petoran dulu. Kami hitung, siapa yang cepat itu yang akan bertanya. 1, 2, 3. Yang di depan, yuk. Satu lagi, turunkan lagi. 1, 2, 3. Yang di belakang.
Kami panggil 3 penanya dan kami tampung terlebih dahulu, lalu oleh pemateri nanti bisa dijawab. Yang itu yang terakhir ya, yang terakhir. Cepat. 1, 2, 3. Ayo. Yang di depan. Mic. Perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Delegasi dari? Satu Bukan, kelompoknya dari? Umar. Oh, Syekh Umar. Kenapa di pondok sini kok tidak boleh merokok, sedangkan di pondok lain boleh? Ya. Ayo. 1 pertanyaan. Oh iya, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi, delegasi dari Syekh Abdurrahman. Saya punya pertanyaan, kenapa kalau sakit santri harus tidur di puskesmas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, delegasi dari Syekh Abdullah. Saya mempunyai 2 pertanyaan. 1. Siapa yang membuat lambang Pondok Pesantren Membaul Ulum Bira Timur? Yang kedua, kalau santri tidak sholat berjamaah, apakah ada sanksi? Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan terima kasih terhadap 3 penanya dan kami akan pasrahkan terhadap pemateri. Yang pertama yaitu dari Syekh Umar. Namanya siapa? Muhammad Firdaus. Pertanyaannya itu yang pertama, kenapa di pondok ini, yakni di Pondok Pesantren Ulum Bira Timur, tidak diperbolehkan merokok, sedangkan di pondok lain, di pondok-pondok lain diperbolehkan merokok, seperti itu. Bisa langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mondok di Bira Timur. Lagi pangasuh dulu sampai narokok apa betul? Nanti kan jelas pun, dia benar. Jadi kan saya pertama saya ujuan saya mengenal. Berde boleh, anak apa? Bira minta bikin rokok tat. Itu. Takut congocok karing sepo. Gulu bisa menikah kirim ke pondok. Pas kalau aku beli rokok. Bersitung cerita. Santri Bira. Dulu pada tahun 2013 bersitung ustaz alim sampai makin beda. Ketika beliau ni kayak keret, ni tak ada kabareng tak genah. Tekak situng, ke kitab. Tekak 2. Intinya beda cekak kabareng saya kira nah nama fataki dah kabar tibi bentuk orang lain. Saya kuliah rokok. Apa? Gimana kurus tak kira pikiran saro kamu lulu. Bila kurung bisa kita rokok. Kenapa tak kau boleh dia banyak motor dalam rokok. Pun tu kau orang minta 2 rokok ni kan. Banyak di antara saja kebersihan. Contohnya ketika rokok kan sekoni ribuan kan. Sedangkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu dari iman. Sampah nih udah tempat dah masa kau ribuan bisa kan. Mun biar kan tak lebur agan nikah. Kini ke di antara neser deh. Bisa sampean nikah bagi rokok, dulu baru tak lebur ke sana boleh. Apa? Kecilan rajo. Masa kecilan rajo hak rokok nongkrong sewakan pekatah nongkrong. Rokok ben kobina, lebur nabantan. Ini pesantren nabantan mau nagan nikah. Geni kan. Mungkin lah keluar gula tak bahas. Saya gula udah rokok.
Kan mau nih pesantren, alhamdulillah gue tak rokok. Nikah. Itu tak oleh ngereng. Mau pakai gula sampean langgar ki jon isi gula. Iki biya ki rokok buatan seraja na bade nikah. Ki sanksi laki ki popo no mungkin ki meko. Paham tak ki? Jadi di antara boleh mengirit keuangan. Gula sampean kayak kirim contohnya kayak kirim telur tos ibu. Masa pas gue tiduran. Boleh jajan sabun kok orang nelpon boleh. Rokok mak orang mak kan tak lebur agen nih karena tak lebur. Kok jadi saking nelpon assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Kon apa dong? Abdi ngobong nak kita mak. Mereka sejuta ya kirim. Patilah, assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Apa dong? Abdi terus ngobong rokok. Ampura dong ngarokok. Pasti agen nih kan sepun aku sampean. Kenapa? Gue lebih sampean kan kader terbaik 10 tahun ke depan kita bakal jadi kader terbaik gue sampean. Cuma bang Sebo. Dia mulai dibebani kayak tatah dengan baik. Insya Allah kata saya nih bakal tatah dengan bakal loros. Paham? Oke. Ustaz. Karte. Bisa dipahami? Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu kenapa di pondok ini tidak diperbolehkan merokok? Karena yang pertama, jawaban yang pertama itu karena kita mondok di Mambulu Lumbira Timur, bukan mondok di pondok yang lain. Jadi ketika kita sudah mondok di sini maka mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang ada di pesantren ini. Peraturan yang ada yaitu tidak diperbolehkan merokok, seperti itu kurang lebih. Dan merupakan penanya yang kedua yaitu dari saudara Rosi, kelompoknya atas nama Abdurrahman, yang mana pertanyaannya itu kenapa? Ini pertanyaan yang apa ya? Kenapa santri ketika sakit tidak diperbolehkan berada di kamar? Kenapa harus ke poskestren? Seperti itu. Mungkin langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya poskestren nikah mewadahi tempat anak sakit, mewadahi tempat pengobatan, mewadahi penampungan santri sakit. Contohnya situng kamar boy, kamar dulu sampean. Ketika pengurus mudeg di antar negule, ketika anak-anak sakit mah tedung pada bener tedung bener sakit. Kan tidak biteun. Jadi makle beda bida nah di tempat kamar tuh kayak tedung ben masake. Umpahe kamar ke sakit bahan nungi kamar pun biar pengurus. Jadi sampean nih masuk kantor kan majer uang bulanan. 10.000 untuk konsisten. Sampean kasih majer deki 2.000. Sampean kan minta obat koyo tadi 2.000 gratis. Minta koyo sampean. Di mana udah bida nah saya masake ben pon untuk pon masake kan saya kena orang saya himpus. Ki wah sampean tidungi pondok ki kamar tahun le. Undang-undang pesantren santri yang sakit tidak boleh tidur di kamar, harus tidur di poskestren. Male layani kasah. Male pangki sakit ben tak sakit. Male beda bida nah. Ki wah sakit asar ini kamar lah. Kadang beda, saya kayak sakit terus tak sekolah. Tedung kamar poskestren. Udah sakit nikah. Terus tak sekolah tak pernah. Tedung ya poskestren. Nah, udah poskestren kan. Kok tedung di sini tidak sakit, udah sakit. Ternyata tak pernah. Itu yang mau sakit harus nih poskestren. Kenapa? Malah udah itu nah sehat ban sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penanya yang kedua yaitu saudara Rosi Abdurrahman, kenapa santri di sini kalau sakit harus ke poskestren? Kenapa tidak di kamar saja kan seperti itu? Karena sekali lagi kami ucapkan kita ini mondok di Bira Timur. Dan di Bira Timur ada tata tertib atau undang-undang bahwasanya santri sakit harus berada di poskestren, puskesmas pesantren. Dan di sana sudah lengkap, ada obat, ada tempat tidur, ada selimut, dan juga ada bantal yang
diberikan terhadap atau difasilitaskan terhadap santri sakit. Dan saya pastikan bahwasanya ketika sampean sakit ada di kamar, maka tidak akan menemukan selimut, tidak ada bantal dan juga tidak ada obat. Maka oleh karena itu maka disarankan di sini undang-undangnya yaitu harus berada di pos kestren, dan juga biar ada pembeda kalau ada kestren itu orangnya sakit, kalau ada di kamar orang tidak sakit, seperti itu. Dan juga merupakan pertanyaan yang terakhir dari saudara Abdurrahim ya, dan kelompoknya Abdullah. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu siapakah pembuat lambang Pondok Pesantren Bulu Bira Timur? Dan pertanyaan yang kedua yaitu apakah santri yang tidak sholat berjamaah diadakan sebuah sanksi, yakni diberikan sebuah sanksi? Jadi di sini ada dua pertanyaan, bisa langsung dijawab ke materi. Yang pertama, siapa yang membuat logo? Jika gula nyapa yakin yang tadi bunuh kesami. Mon tahu cong jawab, cuma tak tahu dia jawab. Jika kan gula tahun nih, gula mantuk nih kan 10 tahun karo. Kriteria orang pinter nikah, beni pas bisa aja semua pertanyaan. Beni gini. Gula siapa orang? Kan tahun nih siapa membuat logo Pondok Pesantren? Cak mek bisa berdelafat merah kuning, mak betan nah kasah. Beri kita onding dulu. Kita mengkaji logo tersebut. Lesson nomor 2. Nikah. Apakah ada sanksi ketika santri tidak sholat berjamaah? Di sini kan ada tim pendidikan. Di pendidikan tersebut dan keamanan korelasinya nikah mencatat santri yang tidak sholat berjamaah. Dari tahun kemarin ini ke tahun 2021, ketika santri nikah sudah mencetak rekor tidak sholat berjamaah, maka ada dua kategori, satu kategori A, dua kategori B. Nah, sanksinya asasi kategori A nikah pencetak rekor terbanyak yang tidak sholat berjamaah ini kayak panggil musola masuk ke gabinian. Terkenal apa? Terkenal sholat tak berjamaah. Ini kesangsina. Bulu sampean masa bulu sampean contohnya si A atas nama si A orang cengil, orang tak sholat berjamaah, orang tak kawan ngaji, libur tak libur lagi. Tak libur nah. Ini kesangsina. Bini sanksi tokolan, bini sanksi napa bini sanksi nikah panggil musola makli andi sifat jerat terus nika kategori A terbanyak contohnya di A andi alfa 35, CB 32, CC 30 tuh lo nika burut nika kan bersiri barin pala bude kantor saya bude insyaallah laku nika bude panggilan bulan nengok bude data gila CRA santri terbanyak saya tak salat berjemaah nika lebih debon bude kasah bulan nemu maki dokumen di buruh santri nama-nama santri yang santri terlatan salat berjemaah satu siapa teh keben gula insyaallah laku bade anak ihur maki bade maaf ya kasah esena santri ini kasih salat tak berjemaah mana kata pengen denan kana salat berjemaah sangsina tak karo ini panggil makli atau dus buat pertemuan setelah ini kunting ngubun kana terus sampean geuning kere miring ko cana ara apa jong ko anu tan makin miring nyata nih kan ciboco ko orang aku pendenan masa uli sampean ka salat 5 waktu salah sangsina taji ken todus kita salah berjamaah di sampean lagi jadi sangsina nikah sudah berjalan 2 tahun berkiraan 2 tahun kanak-kanak saya tak salah berjamaah tapi cara kalah cetak rekor terbanyak. Rekap direkapitulasi selama 1 bulan. Contohnya kat syahid tak salat berjamaah selama sebulan berapa kali? Umpamanya 10 kali jadi panggil musola. Nikah. Terus bulan kena panggil musola atau salat tak berjamaah. Lagi. Paham him?
Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan yang nomor 3, yaitu yang pertama, siapakah pembuat lambang Pondok Pesantren Maulud Mira Timur? Jawabannya pemateri tersendiri yaitu masih belum tahu. Namun saya pernah mendengar apakah riwayatnya jelas ataukah tidak. Tetapi saya benar dengar dari teman-teman bahwasanya logo Pondok Pesantren Birawi ataupun logo Pondok Pesantren Maulud Mira Timur yaitu ada lafaz Allahnya ya. Lafaz Allahnya itu yaitu dari almarhum, kalau tidak salah almarhum Ki Haji Abdul Qadir bin Ahmad Zayati yang memberikannya langsung. Dan untuk jawaban yang nomor 2 yaitu apakah santri yang tidak melakukan sholat berjemaah 5 waktu diadakan sebuah sanksi? Jawabannya yaitu ada. Dan insya Allah 1 minggu ke depannya akan biasanya kalau sanksinya itu dipanggil oleh pengasuh, yakni diberdirikan di musola ketika kajian pagi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mohon maaf karena barusan penitia memberikan kami yaitu membatasi cukup 3 benanya, dan kami cukupkan 3 benanya saja. Dan kalau memang ada bisa nanti follow up ke kantor Ustaz Syahid, ke kantor bendahara, yakni langsung tanya-tanya ke pemateri, dan insya Allah beliau full time bisa melayani Anda untuk bertanya sebuah sejarah tentang kepesantrenan. Namun sebelum kami tutup, kami berikan waktu terhadap pemateri untuk closing statement ataupun pesan dan kesan yang akan diberikan kepada kita semua untuk dijadikan patokan atau tuntunan kita lebih baik ke depannya berada di Pondok Pesantren Maulud Mira Timur. Seperti itu. Kami persilahkan. Gula menabi pesan-pesan yang barang oning kama garing. Pesan dari gula lale jangan terbawa arus terhadap santri yang lama. Di sampean nikah generasi 10 tahun. Sampean nikah si bekal mabung Afira Timur 10 tahun ke depan. Lagi. Dijaga martabat pondok pesantren. Jaga akhlakah gul bisa biar. Itu jangan Ustaz. Nabi selain buat oning, tidak nyaman naring putus Ustaz. Itulah pesan dari pemateri kita yaitu Ustaz Muhammad Syahid, dan alhamdulillah kita sudah ikuti bersama tentang materi kepesantrenan yang sudah kita laksanakan mungkin kurang lebih setengah jam berlangsung. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf mungkin dari awal sampai sekarang ada hal-hal yang kami sampaikan atau pemateri sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan untuk sampean semua. Mohon maaf karena inilah bisanya kami. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.